teman-teman, berjumpa kembali bersama Hosea di sini. Kali ini aku pengen nge-review sebuah motor, yaitu motor Honda Phantom yang udah aku custom untuk konsepnya yaitu chopper teman-teman. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman juga sehat selalu dan baik-baik aja. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Sekilas cerita untuk motor Honda Phantom yang udah aku custom dengan konsep chopper ini. Motor ini tercipta pada saat awal-awal pandemi teman-teman, yaitu pada saat bulan 3 tahun lalu waktu itu, dimana untuk perkantoran atau masuk kantornya aku masih sehari kerja, sehari work from home. Jadi sehari work from office, seharinya WFH teman-teman. Nah, motor ini juga banyak banget di request oleh teman-teman di rumah yang nge-DM aku maupun komen di YouTube. Jadi kepingin bilang, Bang Hosea review dong sama motor choppernya, seperti itu. Nah, kali ini aku pengen wujudin pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu. Makanya aku review motor chopper spesial bikinan aku sendiri. Kenapa aku bilang gitu ya? Karena memang pada saat itu aku sering nganggur di rumah. Akhirnya ada motor Phantom standar, aku bikin chopper teman-teman. Yuk, untuk lebih detailnya kita review dulu seperti biasa dari depan terlebih dahulu guys. Let's go. Nah, oke teman-teman, untuk lebih jelasnya untuk bagian dari sisi depan terlebih dahulu. Nah, untuk bagian depan apa aja sih yang udah aku rubah? Yang pertama-tama kita lihat dari atas teman-teman. Nah, atasnya ini sudah aku rubah untuk stangnya. Kan stangnya Phantom itu awalnya orinya dia di sini ada racernya. Terus ya model-model biasa gitu ya. Ini aku konsep seperti model T-bar, tapi ini T-barnya T-bar slim. Karena apa? Karena konsep motor chopper Honda Phantom ini adalah skinny chopper teman-teman. Dimana skinny chopper itu biasanya, atau Japanese chopper itu biasanya dia konsep motornya kecil teman-teman. Jadi kayak slim gitu. Makanya untuk menambah kesan slim dan ringkes itu sendiri, oleh sebab itu aku kasih stang yang T-bar tapi lebih kecil teman-teman. Untuk teman-teman mungkin bertanya, apakah pada saat riding kalau stangnya kecil itu enak nggak sih Bang? Nah, menurut aku ini sangat enak sekali. Karena apa? Karena pengoperasian atau cara mengendarai motor Honda Phantom yang udah aku custom chopper ini berbeda teman-teman. Perbedaannya apa? Karena pada saat kita riding, untuk handlingnya sendiri kita pakai badan. Jadi stang itu hanya untuk ya istilahnya untuk menyeimbangkan aja sih, menurut aku gitu. Seperti ciri khasnya motor-motor cruiser kali ya. Karena memang motor-motor cruiser itu untuk cara pengoperasiannya atau handlingnya itu memang kita pakai badan teman-teman. Itu. Yang kedua, sini aku mau ngejelasin untuk bagian hand grip. Nah, hand grip ini aku sudah ganti aftermarket teman-teman. Ini biasanya memang untuk alirannya sendiri, hand gripnya ini banyak dipakai di motor-motor chopper, dimana aksennya ini hitam. Nah, hitam, ada ulirnya, terus ada kayak glitter-glitternya gitu loh, yang mengkilap gitu. Jadi kelihatan cucok, selain kesannya menambah garang juga menambah cucok. Gitu. Nah, untuk area pengereman, master rem atas ini juga masih menggunakan original bawaan dari Honda Phantom teman-teman. Jadi aku untuk remnya depan belakang aku nggak ganti. Ini masih original bawaan dari Honda Phantom. Handle-nya juga masih sama bawaan Honda Phantom. Untuk handle bagian kopling ini juga masih sama menggunakan Honda Phantom. Nah, untuk spionnya aku kasih satu di sini. Ya ciri khas lah, motor-motor chopper itu kan memang anti ribet-ribet klub ya. Makanya aku kasih satu aja di sini untuk menambah kesan klasik itu sendiri atau retro. Nah, untuk spionnya ini model apa ya? Model capit gitu. Biasanya ini dipakai di memang untuk chopper-chopper atau biasanya anak-anak Harley chopper itu yang di Amerika sana itu memang sering pakai spion yang model gini teman-teman. Untuk mereknya sendiri ini mereknya Brock teman-teman atau Biroc. Nah, itu. Ini juga banyak banget bisa kalian temukan di toko-toko aksesoris motor terdekat teman-teman. Nah, untuk area triple T atas ini masih menggunakan original bawaan Honda Phantom. Atas bawah ini juga masih menggunakan original bawaan Honda Phantom, tapi lebih asiknya kenapa? Karena kalau triple T atas Honda Phantom ini di sini sudah ada indikator netral, indikator lampu sen, dan indikator lampu jarak jauh teman-teman. Jadi kesannya bukan hanya simple ringkes, tapi juga
keren gitu aja. Karena apa? Karena di sini sudah tertanam di dalam Triple T-nya ini ada lampu-lampunya guys. Jadi ya menambah kesan enak lah, cocok gitu loh, cakep. Nah untuk sektor lampunya ini sendiri juga aku ganti teman-teman. Untuk lampunya ini dia memang menggunakan lampu yang kecil ukurannya 3,5 inch ya, dengan bahan dasarnya dia plat. Terus di sini ada ringnya, terus ininya kaca, bukan plastik teman-teman. Ini memang lampu-lampu yang berkonsep chopper teman-teman. Nah di sini juga ada pilot lampnya. Pilot lamp ini juga bertujuan saat kita menggunakan lampu jarak jauhnya di sini nyala teman-teman. Jadi kayak indikator gitu ya, pilot lamp. Nah untuk shockbreakernya sendiri, shockbreaker ini aku masih menggunakan original bawaan dari Honda Phantom. Cuma di sini aku kasih tambahan peninggi shock 10 cm teman-teman. Nah peninggi shock ini juga bertujuan untuk menambah kesan tinggi dan skinny choppernya itu sendiri istilahnya lebih keren lah pastinya. Kalau aku untuk peninggi shock ini memang aku nggak mau panjang-panjang, karena kalau kita terlalu panjang itu juga membahayakan, bisa-bisa patah teman-teman sambungannya ini ya. Nah gitu teman-teman. Nah untuk spakbornya sendiri, spakbornya ini aku menggunakan Harley Davidson original teman-teman. Jadi untuk spakbor, tangki sama spakbor belakang itu aku menggunakan copotan dari Harley Davidson 883, dimana ini special anniversary 103 teman-teman. Jadi ini memang copotan dari Harley Davidson untuk spakbor depannya. Untuk kaki-kaki bawah, nah yang menarik apa? Karena ori bawaan dari Honda Phantom itu adalah pelek palang dan belakang itu pelek blok teman-teman. Untuk depannya itu orinya ring 17, yang belakang ring 15. Di sini udah aku ganti. Jadi untuk tromolnya ini aku pakai tromolnya Tiger yang palang teman-teman. Lah, tapi kok sekarang udah jadi tromol biasa pakai ruji. Lah, gini ceritanya. Jadi banyak banget teman-teman motor CB atau motor-motor custom lainnya itu dia pakai substitusinya velg dari Honda Tiger yang original, yang dia itu masih berbentuk palang tapi dibobot teman-teman. Nah dibobot, dirapikan, terus dibikin tromol seperti ini. Pada saat itu aku beli depan belakang. Jadi awalnya ini konsepnya dia masih pakai ruji untuk area depan dan belakang, tapi seiring berjalannya waktu yang belakang aku ganti dengan velg blok teman-teman gitu. Dan itu juga banyak banget teman-teman jumpai di grup-grup Facebook biasanya, atau di toko-toko aksesoris CB itu biasanya sudah banyak yang menjual velg blok yang sudah di custom menjadi tromol seperti ini teman-teman. Itu untuk piringan cakramnya, ini juga menggunakan piringan cakram dari Honda Tiger. Nah untuk area pengereman master rem bawah ini juga masih menggunakan original bawaan Honda Phantom teman-teman. Jadi nggak ada yang aku rubah untuk pengeremannya. Itu untuk velgnya ini menggunakan velg original dari bawaan Suzuki TS ring 21. Ini juga banyak banget, bisa teman-teman beli di toko-toko aksesoris motor. Itu juga banyak banget yang ngejual velg ori bawaan dari Suzuki TS teman-teman. Nah kenapa aku pakai velg yang ringnya ini dia plat teman-teman? Kenapa kok nggak pakai yang aluminium? Gini teman-teman, ya teman-teman kan bisa tahu berat badanku ini melebihi kapasitas alias overweight ya. Ini bukan body shaming, ini memang aku sendiri menceritakan diriku. Kenapa? Karena sepengalamanku aku pernah pakai velg yang dia aluminium, dia kurang kuat untuk menghantam lubang menurut saya itu ya. Jadi sepengalamanku itu makanya aku lebih suka pakai velg yang gembreng seperti ini. Selain harganya nggak begitu mahal, waktu itu aku beli cuma 230.000, dia juga kuat. Nah yang susah di sini ini adalah untuk jerujinya, karena jeruji TS itu kan panjang pendek ya, karena kan dia tromol toh, tromolnya sebelahnya lebar, sebelahnya kecil. Nah itu otomatis kita harus beli 2 jeruji teman-teman. Jadi harus beli 2 set jeruji, kita ambil yang panjang aja, yang pendek kita nggak pakai. Itu yang sedikit tricky ya, yang dipasang di sini. Nah untuk bannya sendiri ini aku pakai ban Swallow merek lokal. Nah, merek lokal aja udah oke punya, udah aku pakai touring kemanapun, ke Lumajang, ke Malang, kemana-mana, ke Pacitan, motor itu udah aku sering pakai motoran. Nah ini juga sangat mumpuni untuk bannya sendiri. Ini ban Swallow ring 21. Ini adalah ban masyarakat percoperan duniawi teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman permotoran yang menggunakan ban ini teman-teman.
Oke, itu untuk bagian dari depan. Kira-kira sudah terlihat menarik bukan? Ya sih, aku untuk konsep motor aku ini sendiri memang konsepnya motor untuk spek touring, dimana memang aku kepinginnya motorannya itu selain nyaman, selain rapi, simple, juga enak banget kita bawa touring. Jadi ya itu, supaya nggak mogokan, supaya enak banget dipakai jalan, aku kasih spek-spek yang standar gitu teman. Untuk mesinnya juga nanti aku jelasin. Oke, let's go, kita ke tengah dulu. Oke teman-teman, setelah tadi aku ngejelasin dari sektor bagian depan, sekarang aku ngejelasin dari sektor bagian penggerak, yaitu dari mesin ya teman-teman. Nah, untuk mesinnya ini aku menggunakan mesin Honda Phantom yang masih standar. Untuk tahunnya motor ini adalah tahun 2005 teman-teman. Honda Phantom tahun 2005, 200 cc, 1 silinder teman-teman. Nah, untuk mesinnya masih standar, aku nggak pernah pakai di bore up atau di upin gitu. Mesinnya aku nggak pakai karena apa? Menurut aku untuk mesin Honda Phantom ini sudah lebih dari cukup. Jadi lebih dari cukup untuk kita pakai touring. Terus onderdilnya juga enak, dicarinya banyak banget kita jumpai di bengkel-bengkel. Karena apa? Karena memang untuk Honda Phantom ini spesialnya mesinnya dia partnya mirip atau sama dengan Honda Tiger teman-teman. Jadi Honda Phantom ini mungkin Honda Tigernya Thailand ya teman-teman. Karena memang untuk spesifikasi Honda Phantom ini dia motor build up teman-teman. Jadi dulu nggak dijual di Ahas. Sekedar info yang seperti itu ya. Nah, untuk mesinnya di sini aku cat warna coklat untuk bak koplingnya, senada dengan kiri kanan. Terus logo Hondanya aku cat warna merah. Di sini menegaskan bahwa ya racing aja biar kelihatan wow gitu ya. Nah, untuk area mesin karbu yang udah aku rubah, ini karbu menggunakan original bawaan Honda Tiger. Kalau aslinya Honda Phantom itu dia masih menggunakan karbu vakum teman-teman. Untuk mesin atas ini aku sunblast, jadi supaya dia bersih, resik gitu, terlihatnya rapi. Aku sunblast ulang, jadi enak banget dipandang. Nah, yang paling menarik di Honda Phantom itu yang sering disubstitusikan sama teman-teman motor CB itu biasanya untuk bak koplingnya ini. Kenapa? Bak koplingnya ini karena nggak ada kickstarternya teman-teman. Itu yang keistimewaan dari Honda Phantom ini. Jadi dia nggak ada kickstarter, terus terlihatnya besar gini. Nah, untuk sirip-sirip dari bloknya ini sendiri, ini kalau Honda Tiger kan patah di sininya ya, di headnya ini patah masuk ke dalam. Kalau Honda Phantom nggak, jadi naik terus ke atas gini siripnya, jadi terlihat lebih besar teman-teman. Itu perbedaannya dari Honda Phantom sama Honda Tiger. Itu yang membuat juga banyak teman-teman motor custom yang membeli part-part dari Honda Phantom itu supaya terlihat lebih wow. Nah, untuk tangkinya, tangki di sini aku menggunakan ori bawaan Harley Davidson teman-teman. Ini juga senada dengan depan karena ini tadi satu set copotan. Nah, untuk tangkinya ini memang copotan dari Sposter 883. Untuk tutup bensinnya juga ini senada, diputar, dratnya diputar. Terus ini juga ada lambangnya Harley Davidson teman-teman, yang menandakan bahwa ini memang ori bawaan motor. Untuk ngisi bensinnya juga sangat mudah, tinggal diputar aja. Untuk nutupnya juga sampai bunyi krek gitu. Jadi kalau udah bunyi krek berarti dia udah seret istilahnya. Jadi udah dratnya udah mentok. Nah, untuk cover aki ini aku masih menggunakan ori bawaan dari Honda Phantom. Memang kebanyakan kalau Fire Edition itu kan dia hitam-hitam ya teman-teman. Tapi kalau Honda Phantom yang bukan Fire Edition, di sini untuk blok akinya dia menggunakan chrome warnanya teman-teman. Jadi udah bagus banget ini untuk blok akinya, warnanya chrome, terlihat bersih. Teman-teman pasti bertanya kan, untuk Honda Phantom ini apa aja sih yang dirubah Mas Jose? Nah, ini spesialnya dari Honda Phantom. Salah satu keunggulan dari Honda Phantom itu pada saat kita merubah bentuk dari standar menjadi chopper itu, yang pertama-tama rangkanya ini nggak perlu dirubah teman-teman, karena memang struktur rangkanya ini dia sudah istilahnya kayak berjiwa-jiwa chopper, sudah segaris dengan model-model bobber. Cuma di sini yang aku hilangkan di sini ini kan ada besi. Jadi kalau originalnya ini sampai sini itu kayak ada plat gini, plat sampai sini teman-teman. Nah, ini aku potong supaya tangkiku ini bisa masuk. Jadi aku potong
tak tripisin gini seret. Itu aja, sama bagian belakang. Nah, nanti untuk bagian belakangnya aku jelasin. Tadi di sini yang aku kurangi itu adalah dari bagian depan sini. Karena kan kalau aslinya Honda Phantom itu platnya ini gini teman-teman bentuknya. Sampai ke belakang gini. Tapi di sini aku rubah, aku potong menggunakan gerinda waktu itu. Aku tripisin supaya dia lebih masuk. Itu teman-teman. Nah, untuk bagian yang aku rubah dari belakang, untuk bagian belakang di sini ini kan awalnya kalau Honda Phantom itu originalnya kan lurus ya. Shock ke belakang sini ini ada besi lurus. Karena apa? Karena originalnya Honda Phantom itu spakbornya dia lebih lebar teman-teman. Jadi lebih lebar. Aku potong, aku bengkokin. Jadi posisinya bengkok gini supaya spakbor dari sposter ini bisa masuk dengan sempurna teman-teman. Jadi untuk besi belakang aku potong, ditekuk sedikit gitu untuk menyelaraskan supaya spakbor dari Harley Davidson sposter itu bisa masuk di Honda Phantom ini teman-teman. Nah, untuk ini ya, untuk tutup plat belakangnya ini menggunakan original bawaan dari Honda Phantom itu teman-teman. Jadi untuk perubahan apa aja yang sudah dilakukan di rangka Honda Phantom ini untuk dibikin chopper seperti ini itu cuma potong sini terus sama ditekuk yang sebagian sebelah belakang ini teman-teman. Jadi untuk rangkanya ini masih menggunakan rangka original bawaan dari Honda Phantom. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya wah pengen standar lagi ya tinggal dirubah lagi aja untuk belakangnya teman-teman. Itu aja sih untuk perubahan dari sektor rangka ya teman-teman. Nah, untuk joknya ini sendiri karena ini adalah motor skinny chopper atau Japanese chopper yang berbentuk nggak egois alias bisa berboncengan. Karena apa, motor-motor chopper kan kadang single seat gitu kan, jadi egois kalau kata orang-orang. Kalau aku kan karena memang siapa tahu istri mau diajak jalan-jalan sore-sore gitu kan, makanya aku kasih jok King and Queen teman-teman. Nah, jok King and Queen ini juga aku buat sendiri untuk besinya. Nah, ini mungkin salah satu rahasia yang teman-teman di rumah bertanya-tanya nih, bro saya bagaimana sih supaya bisa bikin jok King and Queen yang belakangnya ini nggak kempes? Karena kan biasanya kalau diduduki kalau busa kan lama-lama pasti akan kempes. Nah, rahasianya di sini teman-teman. Jok King and Queen ini yang bagian belakang ini tidak 100% busa teman-teman. Bahkan busanya hanya tipis. Jadi untuk joknya ini sendiri, ini kan platnya sampai sini. Nah, di belakang ini setelah ada plat, di sini juga dikasih istilahnya kayak bantalan. Bantalannya ini juga terbuat dari plat yang bentuknya ini menyerupai jok ini teman-teman. Jadi di sini ini platnya seperti ini, ada bantalannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi itu rahasianya supaya jok kita nggak gampang letoy atau biar nggak gampang sponnya itu kempes teman-teman. Nah, itu dia rahasianya. Jadi di sini ini ada bantalan, kita custom ya, plat gitu, plat besi. Nah, kita custom supaya sponnya nggak gampang kempes. Untuk sponnya ini sendiri sebenarnya cuma ya kurang lebih 2,5 cm ini teman-teman. 2,5 cm, nggak terlalu tebal sih. Memang terlihatnya tebal ya teman-teman, tapi ini enggak. Jadi ini ada bantalannya. Nah, untuk jok depannya juga sama, ini 3 cm. Untuk bahan kulitnya ini aku pakai dari bahan kulit MBTech teman-teman. Jadi ini imitasi dari kulit. Karena ya itu pada saat kita pakai dari kulit, yang tentunya kalau kulit itu perawatannya lebih sulit. Kalau kita pakai riding kepanasan, kehujanan, itu ya harus ngelap, ya pokoknya ribet. Makanya aku pakai yang sintetis. Aku lebih suka yang sintetis teman-teman. Nah, untuk bagian sisi bar ini juga yang menarik. Banyak banget teman-teman yang tanya nih, Mas Jose, Bro Jose, Om Jose, nah ini gimana nih caranya bikin sisi bar supaya terlihat lebih rapi seperti ini? Nah, rahasianya di sini teman-teman. Sisi bar ini bagian belakangnya itu menggunakan original dari bawaan Honda Phantom. Itu teman-teman. Jadi sisi bar belakang ini menggunakan original dari bawaan Honda Phantom. Lalu di sini aku potong, ya kan? Potong, aku kasih besi. Nah, jadi ininya bisa lekukannya ini bisa sama dengan lekukan dari spakbor Harley Davidson ini teman-teman. Jadi ini masih original bawaan Honda Phantom, memang dia ada struktur lekukannya gini. Lalu di sininya aja aku potong, aku kasih besi teman-teman. Nah,
besi ke belakang, terus di sini ada lekukannya. Jadi supaya ya memang sesuai konsep, dengan konsep bahwasanya ini adalah motor skinny chopper dengan gaya king and queen untuk joknya. Nah itu untuk bagian forstep belakang. Forstep belakang ini masih menggunakan original dari bawaan Honda Phantom ini teman-teman. Jadi untuk bawaan forstep belakang Honda Phantom ini juga sangat bagus teman-teman, masih saya pertahankan karena menurut aku ini juga sesuai dengan konsepnya. Nah untuk knalpotnya sendiri, knalpotnya ini aku memang terinspirasi dari motornya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Nah itu aku juga terinspirasi untuk bentuk dari silinder belakangnya ini. Itu kalau aku lihat choppernya Pak Jokowi itu kan keren banget, makanya aku suka untuk desain knalpotnya. Makanya aku taruh di sini teman-teman. Untuk knalpotnya ini aku bikin di NRP muffler teman-teman. Nah itu buat teman-teman yang pengen bikin knalpot seperti ini juga bisa banget. Nanti teman-teman lihat di vlog aku pada saat aku main ke NRP ya teman-teman ya. Ada kok di video aku. Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan suara mesinnya, oke langsung saja kita mulai. Nah ini untuk suara mesin dari Honda Phantom. Nah itu teman-teman, ini untuk suara mesin dari Honda Phantom ini memang sedikit ada asapnya. Karena apa? Karena mesin ini kemarin terakhir aku pakai touring, waktu itu sehernya ngeplek. Nah ini belum aku betulin teman-teman. Nah rencananya mungkin minggu-minggu depan ini akan aku ganti untuk sehernya teman-teman. Oke, untuk tombol-tombolnya sendiri mungkin teman-teman bertanya nih, tombol starternya itu ditaruh mana? Lah tombol starternya aku taruh kiri. Ini cuma ada tombol starter sama tombol lampu aja teman-teman. Jadi nggak terlalu ribet sama tombol hazard. Jadi ada 3 tombol hazard, tombol lampu, sama tombol pencetan starter. Kalau ditaruh sebelah kiri kan selain menambah kesan clean, dia juga menambah kesan seperti chopper-chopper Japan pada umumnya. Itu teman-teman. Nah untuk shockbreakernya, ya, ini shockbreakernya ini yang banyak sekali teman-teman pertanyakan. Maksudnya sama enak motornya masih ada shocknya. Salah teman-teman. Jadi gini, shockbreakernya ini memang bawaan dari Honda Phantom, originalnya Honda Phantom, tapi di sini pirnya aku pendekin. Terus untuk aspirnya yang di dalam itu aku potong. Kenapa seperti itu? Supaya menambah kesan rigid. Nah, kita memang pada saat custom itu kan ada custom yang memang lebih kenyaman. Nah, kalau custom yang saat ini kita pakai ini custom yang lebih ke style. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, yaitu area kenyamanan. Supaya apa? Supaya siluet dari spakbor ini bisa masuk ke ban belakang teman-teman. Kalau misalnya shockbreakernya ini aku hidupkan, itu pasti dia akan nyanggrok antara spakbor dan ban. Makanya aku bikin mati teman-teman. Itu dia. Nah itu mungkin teman-teman kan bilang nyaman ya. Kalau masalah nyaman masih nyaman aja. Aku pakai touring ke Pacitan juga sangat nyaman. Karena ya selera sih, karena kan kepuasan, kesenangan hati itu nggak bisa diukur dengan kenyamanan. Itu loh yang lebih susah kalau udah main hati. Nah untuk armnya, arm masih menggunakan original bawaan Honda Phantom. Di sini yang aku rubah, tadi kan aku bilang bahwa awalnya aku pakai tromol ya teman-teman. Awalnya aku pakai tromol, sekarang udah aku ganti dengan monoblok. Nah velg monobloknya ini aku ambil dari motor Kaisar Ruby 250 cc teman-teman. Ini bawaan orisinil dari Kaisar Ruby 250 cc yang aku kasih dengan ban Swallow Classic ukuran 500 ring 16 teman-teman. Jadi konsepnya di belakang ini bannya cacing, yang depan itu ulirnya lurus-lurus saja gitu. Nah untuk pengereman belakang, piringannya menggunakan orisinal bawaan dari pelek, yaitu peleknya Kaisar Ruby. Untuk master rem cakram belakang ini menggunakan original dari Honda Phantom teman-teman. Itu. Nah, untuk motor Honda Phantom ini memang untuk makan waktunya aku build itu memang agak lama, kurang lebih sekitar 6 bulan, karena memang kita kita build sendiri. Aku datang ke tukang las sendiri untuk merubah touch-touchnya. Aku pengennya seperti ini. Untuk bajunya ini memang sudah ada teman-teman, sudah ada lama.
jadi aku nggak beli. Makanya itu, wah aku punya baju dari Harley, kenapa nggak aku manfaatin gitu loh. Kalau aku bikin chopper supaya ya lebih asik lah, karena memang jiwa-jiwaku itu kan jiwa motor custom. Kalau lihat motor standar itu aku agak gatel lah, hatiku itu rada gitu. Itu teman-teman. Nah, untuk sennya sendiri di belakang ini ada 2, di depan nggak ada. Jadi untuk sen depan memang aku tiadakan. Untuk bagian belakang ini ada 2 teman-teman. Ada 2 sen, dan ini cuma fungsinya adalah sen hazard teman-teman gitu. Nah, untuk bagian belakang dari sisi bar di sini juga ada lampu, terus di sini ada topi dari lampu itu sendiri. Topi dari lampu ini sendiri aku ambil konsepnya dari salah satu motor yang ada di Google. Ya, itu ada chopper memang konsepnya. Nah, terus aku bilang ke tukang lasnya itu, Mas, aku pengen bikin lampu kayak gini, bisa nggak untuk topi lampu gitu? Oh, bisa. Wah, itu akhirnya ya aku bikinin aja, karena memang disanggupi sama tukang lasnya. Terus untuk tatakan platnya ini juga nyambung, jadi ini juga bikinan dari tukang lasnya itu sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah untuk lampunya teman-teman. Untuk lampunya, lampu dari motor Honda Phantom untuk lampu belakang stop lamp ini, teman-teman pastikan miranya kalau nyala dia pakai menggunakan LED itu kan memang terlihat mewah. Padahal aslinya lampu ini murah sekali. Jadi aku beli hanya dengan harga 35.000. Waktu itu aku belinya di Kedung Doro teman-teman. Di sana aku nyari-nyari lampu-lampu yang untuk truk gitu. Aku cari-cari, wah ini bagus, menarik dan cocok dengan sesuai konsepku. Harganya murah. Nah, itu aku pasangkan di sini. Memang teman-teman, kalau motor custom itu nggak perlu harus mahal, tapi ketika kita bisa men-touch dengan baik, mengkomposisikan dengan baik, hasilnya juga pasti jauh lebih baik teman-teman. Itu sesuai imajinasi kita aja itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, platnya ini Wosi JAV W3517AV teman-teman. Jadi bisa dibaca Wosi JAV ini memang original. Jadi aku pesan plat ini memang aku terinspirasi oleh ya itu tadi Wosi kan, Wosi JAV. Terus JAV itu kan artinya Japan Audio Video ya, atau Japan Audio Visual lah. Bisa dilihat lah, itu biasanya memang apa ya istilahnya audio video yang dilihat oleh cowok-cowok masa kini. Ya itu ya film itulah pokoknya itu, makanya aku kasih Wosi JAV. Sebenarnya JAV di sini aku artikan sebagai Japan. Ya, jadi Japanese gitu. Motor ini adalah skinny chopper Japanese style teman-teman. Oke, segitu dulu vlog kita mengenai motor Honda Phantom, motor kebanggaan aku yang sering aku pakai touring. Karena memang di sini pada saat proses pembuatannya itu aku build dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, dengan jiwa percoperanku itu. Makanya terciptalah sebuah motor skinny chopper Honda Phantom tahun 2005. Oke, segitu dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau subscribe dan share, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, dan buat kalian yang tertarik dengan baju yang aku pakai ini adalah baju dasar unggas X GDZH Motor Custom. Jadi kita kolaborasi dengan sebuah bengkel yang berada di Jombang, yaitu bengkel GDZH. Buat teman-teman yang tertarik nanti bisa hubungi nomor admin yang aku kasih di deskripsi, atau teman-teman bisa DM di Instagram atau lihat-lihat di Instagram @dasarunggas gitu teman. @dasarunggas ya, nanti aku taruh di sini. Dan untuk kacamatanya ini juga keren banget. Ini kacamata terbuat dari kayu teman-teman. Ada kayu jati, ada kayu sonokeling, dan banyak banget model yang bisa kalian jumpai di Instagram Dasarunggas. Untuk teman-teman yang tertarik, jangan sungkan, nanti kalian boleh DM di Instagram Dasarunggas maupun chat adminnya ya, Mas Mamet. Pasti sama Mas Mamet dibalas dengan hati yang gembira teman-teman. Segitu dulu vlog kita kali ini. Masih di sini pamit. Bye bye. Terima kasih.